Jalanan tuh udah gelap. Dibilang penerangan tuh nggak ada karena masuk ke hutan. Udah saya jalan, saya tuh melihat penjual gerobak motor gitu. Di situ tuh ngantri banyak orang itu, sekitar 7 sampai 8 orang. Tapi tuh yang anehnya itu hitam semua tuh bang, rupanya tuh. Pembelinya? Iya, sama penjualnya tuh hitam semua. Mukanya tuh putih tapi berdarah gitu. Saya tuh merinding di situ. Wah, panas badan saya. Saya buka HP tuh. Saya ikutin map tuh bang. Yang saya bingung tuh ketemu jalur-jalur depan lagi yang saya lewatin tuh bang. Muter-muter aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslow. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sebentar lagi kita udah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Badru Capslow dan tim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf jika selama ini kita bikin YouTube, selama kita podcast mungkin ada menyinggung teman-teman di rumah, penonton dan yang lain-lain, kita minta maaf. Semoga maaf kita diterima, dan semoga setelah lebaran nanti kita selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dalam kehidupan. Yang lagi sakit semoga cepat sehat, yang lagi sehat semoga semakin sehat panjang umur, dan yang belum kerja semoga cepat dapat kerja, dan yang masih jomblo semoga segera dapat pasangan, dan yang udah punya pasangan semoga segera nikah, dan yang udah nikah segera punya anak, dan yang punya anak semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti sama orang tua, yang bisa membahagiakan keluarga dan diri sendiri dan negara pastinya. Oke? Dan seperti biasa kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber. Nah, kisah kali ini kisah mudik ya. Wow, pas banget nih momen lebaran bentar lagi. Semoga teman-teman yang lagi perjalanan mudik nih sehat selalu, semoga selamat sampai tujuan, bisa berkumpul dalam keluarga, dalam kehangatan Idul Fitri, lancar pokoknya segala sesuatunya, amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita merinding syahdu. Dan narasumber kali ini bernama Bang Ardi nih. Bang Ardi ini sempat nih melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung menuju kampung halamannya nih di Sukabumi, Jawa Barat. Dan beliau ini lewat jalur alternatif nih, yang dimana hampir kebanyakan jalur alternatif itu sepi sob. Kayak hati kalian. Enggak ya, bercanda. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Ardi, kisah pengalamannya nih Bang? Waktu itu saya kan udah lama merantau di tahun 2015, 16, 17. Oke. Nah di 2018 ini saya punya niat sendiri untuk mudik. Karena kan keluarga saya mudiknya sehabis lebaran. Posisinya itu H-1 lebaran bang. Saya punya niat nih tapi belum ada temen buat mudik. Jadi saya punya pacar nih bang, namanya Putri. Saya WhatsApp tuh. Put, kamu mau ikut aku nggak? Mudik ke Sukabumi, ke kampung aku kan, kampung ibu saya tuh, tepatnya di Sukabumi, Jampang Tengah. Kata si Putri, ya udah nanti saya izin dulu ke orang tua saya. Ya udah kan. Nah nggak lama dari situ, malam takbiran tuh bang, saya WhatsApp temen saya tuh, satu komunitas lah. Komunitas apa nih Bang? Komunitas Ereking. Oh, abang anak Ereking. Oke. Saya punya temen tuh namanya Icas. Saya telepon tuh, bang, ada acara nggak? Kenapa di? Saya mau mudik nih, mau ikut nggak ke kampung saya? Kata dia, kapan berangkatnya? Niatnya sih malam ini, saya gituin. Oh, kebetulan nggak ada. Kira-kira berangkat jam berapa? Jam 9 lah, saya gituin. Jam 9 malam. Oh ya udah, gue prepare dulu. Kata si Icas gitu bang. Ya udah, nanti saya share log ya buat tempat titik kumpulnya, saya gitu. Prepare tuh bang. Oke. Sampai
posisi habis maghrib. Saya izin tuh ke orang tua saya. Pak, Bu, saya mau izin, mau pulang kampung. Ibu saya jawab, sama siapa? Sama teman saya berdua di situ bang. Saya ngomongnya berdua. Kapan berangkatnya katanya? Berangkatnya tuh jam 8 malam saya gitu. Kok dadakan? Kenapa nggak habis lebaran aja bareng keluarga? Enggak, saya niatnya mau sholat Idul Fitri ke sana bareng kakek nenek saya sekalian nyekar saya gitu. Karena kan udah lama juga saya nggak ke sana, nggak sholat Id bareng saya gitu. Ya udah. Tapi feeling ibu nggak enak katanya. Saya bingung tuh. Ya udahlah, minta doanya aja semoga dilancarin saya gitu. Saya prepare tuh bang. Sekitar jam 8-an. Saya WhatsApp tuh pacar saya. Kebetulan kan rumahnya nggak jauh tuh dari saya tuh, sekitar 10 menitan. Nah, saya WhatsApp tuh. Saya OTW ya. Oh ya udah sini katanya. Akhirnya nggak berselang lama tuh saya nyampe tuh bang di rumahnya. Saya masuk duduk. Si ibunya si Putri ini ngomong tuh, Ardi, emang kamu mau mudik ya? Tadi si Putri ngomong katanya izin mau ikut ke sana. Sama siapa aja katanya? Sama temen saya Bu. Oh laki-laki? Iya. Maaf nih Di katanya. Kenapa Bu? Ini kan si Putri ini kan sendiri perempuan. Ibu ajak sepupunya ya, soalnya kan takutnya cewek sendirian ya bang, kayak gitu. Jadi tanpa sepengetahuan saya tuh di situ, saya ngeliatin si Putri nih bang, kok nggak ngasih tahu saya gitu loh. Ya udah Bu, nggak apa-apa, tapi ibu nitip ya anak-anak. Nah si ibunya Putri ini ngomong lah tuh bang sama si Putri sama si Nur, karena posisinya kan si Nur ini udah siap lah. Putri, Nur, kamu jaga sikap ya di sana, jangan lupa berdoa, jangan yang aneh-aneh katanya. Dia cuma ngangguk doang bang. Nah nggak lama dari situ teman saya tuh telepon, Di, saya udah di depan gang katanya. Nah ya udah saya tunggu saya bentar lagi ke sana katanya. Nggak lama saya ke depan tuh sama Putri sama si Nur bertiga. Nah di situ teman saya kaget tuh bang, lu bawa cewek katanya. Iya bawa cewek, lah gue sendirian dong katanya. Enggak nih ada sepupunya. Nah di situ tiba-tiba tuh si Icas ngomongnya boleh nih. Nah terus saya langsung jawabin, jangan aneh-aneh saya gituin. Nah nggak lama dari situ ya kita berangkat dah tuh bang. Udah tuh bang kan akhirnya kita berangkat. Posisi itu kan jam 9 malam waktu itu. Terus juga banyak gema-gema takbiran kan, ramai juga. Kita sejajar lah motornya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan, nyantai aja saya gituin. Udah tuh sekitar jam 10 itu saya nyampe di daerah Bogor. Kita mutusin buat isi bensin karena di sana tuh mau masuk jalan pintas itu udah nggak ketemu pom bensin lagi bang. Jadi setelah isi bensin tuh bang, saya mutusin lewat jalan alternatif tuh bang, jalan pintas. Karena kalau lewat jalur utama itu macet kan, rame. Akhirnya kita masuk tuh di daerah sebuah Bogor, jalan pintas. Kita masuk, biasa. Teman saya juga sempat ngomong juga tuh di motor. Enak juga ya katanya kampung lu dingin. Belum, saya bilang masih jauh. Saya bilang, saya pesen ke dia tuh bang di situ. Jangan lupa berdoa. Nah jadi kan setelah saya ngomong sama teman saya tuh bang, nah, memang kan di sana kan jalurnya sepi, terus bukit-bukit. Di situ ada perumahan tapi jarak tuh jauh. Terus itu bisa dibilang pohon-pohon lah, belantara kasarnya. Kita jalan tuh bang santai, tiba-tiba suara duar gitu. Gak taunya rantai saya putus bang. Temen saya ngomong tuh, kenapa Di? Tahu nih rantai saya putus, minggir dulu. Saya menepi tuh bang. Kan saya kalau kemana-mana suka bawa kunci ya. Kunci jadi aman lah. Sekitar 5 menitan, saya benerin tuh bang. Setelah itu saya jalan lagi tuh bang, karena kan banyak perubahan juga tuh di jalan sana, udah nggak lama pulang kan. Nah udah saya jalan, saya tuh ngelihat penjual gerobak motor gitu. Di situ tuh ngantri banyak orang itu, sekitar 7-8 orang. Tapi tuh yang anehnya itu hitam semua tuh bang, rupanya tuh. Pembelinya? Iya, sama penjualnya tuh hitam semua. Saya bengong kan, terus saya tuh ngomong sama pacar saya, Put, saya gituin, kamu lihat. Nah si Putri itu cuma ngeremes tangan saya tuh bang di belakang. Aku takut. Saya bilang ya udahlah. Nggak lama tuh teman saya teriak tuh bang di belakang. Di, lu kenapa katanya? Enggak, saya bilang. Lu
kenapa keluar jalur katanya. Saya bingung tuh. Jadi tuh motor saya tuh tiba-tiba geol tuh bang keluar jalur. Pas saya lihat ke belakang, ke kanan tuh bang, itu jurang bang. Itu saya merinding tuh di situ. Merinding. Karena posisi juga pacar saya udah ketakutan kan. Akhirnya saya istighfar tuh kan, baca doa. Saya masuk lagi tuh ke jalur utama lagi. Saya ngomong ke teman saya, udah sejajarin lagi motornya. Saya bilang, udah tuh kita lanjut tuh. Akhirnya di jam 11 malam tuh kita sampai di jalur Sukabumi. Itu apa bang? Sosok yang abang lihat hitam semua atau hitam apanya nih? Hitamnya tuh ya kayak bayangan di tembok itu aja bang. Ngantri tuh banyak yang beli tuh, saya anehnya tuh. Jadi ketika saya lihat tuh hilang aja. Itu teman abang ngeliat juga dia? Enggak, cuma pacar saya bang yang lihat. Bingung juga kan teman saya tiba-tiba keluar jalur itu. Iya. Udah tuh kita nyampe di sekitar jam 11 itu nyampe di jalur Sukabumi. Nah di situ karena posisi kan udah malam ya, jalan juga minim penerangan waktu itu. Ditambah waktu itu kan banyak perubahan jalan juga, udah lama juga kan. Jadi lupa-lupa inget tuh bang jalan. Sekitar jam 11:30-12 malam kita nyampe lah di jalan pintas lagi tuh bang. Di situ pas kita mau masuk tuh saya sempat bingung tuh bang. Kok kayak bukan jalur yang saya biasa lewatin gitu loh. Nah di situ saya sempat menepi dulu tuh bang waktu itu. Menepi, saya buka HP tuh. Saya ikutin map tuh bang. Yang saya bingung tuh ketemu jalur-jalur depan lagi yang saya lewatin tuh bang. Muter-muter aja tuh. Situ sekitar 15 menitan tuh. Saya mutusin minggir lagi tuh bang. Kata teman saya, kok jalurnya sini-sini lagi di, kata si Icas tuh. Si Putri juga udah ketakutan bang. Kok aneh katanya muter-muter lagi. Ya udah kita nepi dulu, kita minum tuh. Pas dilihat HP bang, tuh jalan sendiri bang, muter-muter tuh HP. Posisi kita udah berhenti, aneh itu bang. Terus teman saya, wah aneh nih katanya. Udahlah, saya mutusin buat nggak pakai map waktu itu HP, karena mungkin pegunungan ya sinyal kurang dapet di sana. Udah tuh saya taruh handphone, saya ngomong ke teman saya, udah kita jalan santai lagi, jajar lagi. Gak lama dari sana tuh sekitar jarak 1 kiloan lah waktu itu. Posisi jam 1:30 malam waktu itu. Akhirnya saya lanjutin perjalanan tuh, saya teman saya kan sejajar lagi. Pas kita lanjutin perjalanan sejajar tuh pacar saya ngomong, "Di aku takut mau pulang deh." Tapi tuh sambil meluk erat tuh, ngumpet. Udah nggak apa-apa baca doa aja, saya gituin. Udah tuh nggak lama, sekitar jam 1-an, 1:30 tuh waktu itu bang. Kita udah masuk daerah Cianjur Kulon, perbatasan Jampang waktu itu. Nah, di situ tuh saya ketemu rumah bilik bang. Rumah bilik zaman dulu yang masih penerangan pakai obor waktu itu. Kok ada rumah bagus bilik di tengah hutan gini? Saya mikir tuh bang sendiri. Dulu nggak ada saya lewat kayak gini, ketemu rumah kayak gini sebagus ini. Teman saya ngomong kan, posisi di samping motor saya tuh. Di itu rumah bagus banget katanya. Coba mampir tanya jalan katanya begitu. Saya bingung kan. Aneh nih saya bilang. Karena kan posisi kita udah muter-muter aja tuh bang, nggak ketemu jalan keluar waktu itu. Saya ngomong tuh ke si Putri bang. Kita berhenti dulu ya, tanya jalan dulu karena kan dari tadi juga udah nggak ketemu jalan keluar saya gitu. Nah si Putri ini narik nih bang. Udah di nggak usah lanjut aja katanya. Takut banget aku katanya. Nah, saya bingung tuh. Udah nggak apa-apa. Semuanya pokoknya minggir saya gituin. Kita mutusin minggir tuh bang. Si Putri ini sambil narik saya tuh biar lanjut perjalanan lah tuh katanya. Nah, saya beraniin lah karena kan kasihan juga ya perempuan waktu itu udah tengah malam kan, udah lama juga. Saya ketok dah tuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum, punten kan. Gak keluar tuh bang. Jadi tuh bilik ini tuh banyak bang. Ada sekitar 5 bilik waktu itu. Saya ketok tuh satu-satu, nggak ada yang keluar bang. Aneh. Kata teman saya juga si Ices ini, kok aneh katanya. Bilik terang, dalam rumahnya juga terang, tapi nggak ada yang keluar. Akhirnya si Putri ini ngomong, narik saya tuh ke motor. Udah ayo katanya jalan lagi. Jalan, kita jalan santai lagi. Nah jarak 20 meteran tuh dari bilik itu.
si Putri ini langsung narik tangan saya tuh bang, ngeremes lah tuh. Saya bilang kan sakit, ada apaan? Itu nggak taunya bang, itu lihat katanya di atas tuh terbang bang, kuntilanak merah itu dari belakang lompat ke pohon karet sampingnya tuh bang. Saya langsung merinding. Gila seremnya. Ngikik, gitu. Saya bengong kan ke atas. Nah pas saya ngeliatin kuntilanak merah ini terbang, tuh tiba-tiba tuh ada yang lewat tuh bang di depan, anak kecil tapi sosoknya tuh hitam. Pas lewat tuh di depan motor saya, saya rem mendadak tuh. Temen saya ngomong, si Icas nih, dia lu kenapa rem mendadak? Kata. Enggak tuh tadi ada yang lewat tuh di depan saya gitu. Udah ngebut saya bilang. Saya ngebut, tiba-tiba ban depan saya duar gitu. Tuh langsung oleng motor saya, langsung mati motor saya teman. Temen saya, kenapa lagi nih katanya? Gak tahu nih mati tiba-tiba. Udah tuh si Putri ini udah ketakutan kan. Ini kenapa lagi katanya. Yaudah kita turun dari motor. Kamu nyebrang duluan karena posisi saya itu ada di sebelah kiri bang. Saya menepi tuh ke pinggir. Kebetulan di situ ada bilik lagi, bilik tua lagi. Tapi bilik ini bilik kumuh waktu itu bang. Di situ juga ada alat-alat juga kan, alat ban gitu. Saya pikir kan di situ ban saya bermasalah waktu itu. Saya menepi, saya minum sebentar tuh sama teman saya. Teman saya ngomong tuh si Icas, dari tadi aneh banget katanya. Saya bilang jangan ngomong aneh-aneh, baca doa aja, istighfar saya gitu. Si Putri ini udah meluk si Nur tuh bang. Nur kita pulang aja katanya. Nah kata si Nur udah nggak bisa pulang, udah nanggung katanya. Kita kan di sini tujuannya buat kesana katanya. Di bilik ini tuh ada 2 orang tuh bang. Saya coba bangunin kan, karena kan pas itu di keras saya tuh ban saya bermasalah. Saya bangunin, Kang saya. Tuh nggak bangun tuh bang, aneh saya bilang. Kang, punten, sampai saya udah di gel-gel tuh badannya tuh nggak bangun, itu aneh. Akhirnya saya keluar lagi tuh dari dalam, teman saya tuh, udah biar saya aja katanya. Bang katanya, bang tolongin bang motor saya katanya. Itu nggak bangun juga, aneh itu. Nah denda 5 menit waktu itu, udah ngobrol-ngobrol, bingung kan mau kemana. Jadi dari bilik ini ke jalan itu kisaran 10 meter bang. Saya ke tengah tuh, tapi Putri tuh ngomong sama saya, udah kamu di sini aja katanya. Enggak, saya bilang saya ke depan dulu itu, ke depan situ, siapa tahu ada orang saya gitu. Udah kamu ditemenin sama si Nur katanya. Teman saya juga suruh jagain waktu itu di situ. Saya ke tengah tuh, selang 10 menit, itu turun tuh bang angkutan kota tuh bang, angkot dari lawan berarah itu. Nah pas turun, saya berhentiin tuh bang. Ya kayak ngeberhentiin angkot gimana bang. Mang, saya gitu. Itu tuh aneh, nggak ngerespon. Saya tengok ke belakang. Tuh kata teman saya tuh, si Icas, tuh ada angkot katanya. Kok nggak berhenti? Gak tahu saya bilang. Nah selang 5 menit lagi, tuh angkot yang sama warnanya, tuh naik lagi bang, lewat ke atas. Teman saya semuanya tuh pada bengong doang. Saya posisikan di depan tuh, lebih jelas ya. Pas naik, itu isinya orang-orang zaman dulu lagi bang. Mukanya tuh putih tapi berdarah gitu loh. Saya tuh merinding di situ. Wah, panas badan saya. Saya ucap tuh istighfar, astagfirullah. Ini ada apa lagi gitu loh. Itu tuh senyumannya tuh sambil ngotot gitu bang, ngeliat ke saya tuh. Aneh, masa ada sih angkutan gitu loh. Pas saya balik badan tuh bang, si Icas nanya sama saya, itu tadi siapa katanya? Yang di dalam angkot. Itu mungkin orang ke pasar. Nah si Icas jawab lagi nih bang, ngeliat jam. Masa iya ada sekitar 1:30 orang ke pasar naik angkot katanya. Udah jangan ngomong kayak gitu saya bilang. Udah baca doa aja saya gituin. Saya ngomong tuh sama teman-teman tuh sama pacar saya juga. Ini saya mutusin buat ke atas saya gitu. Karena nggak bisa di sini terus, mau sampai kapan. Pas saya udah ada niat kayak gitu tuh bang, tuh langsung ada warga situ pakai motor nyamperin tuh ke saya tuh. Kang, kenapa? Kata si orang itu kan. Ini motor saya mati Kang. Kira-kira ada nggak bengkel di sini ya? Wah kalau jam segini mah nggak ada katanya. Waduh gimana ya? Saya soalnya udah dari tadi saya bilang. Kasihan juga kan buat perempuan saya. Yaudah deh nanti saya coba ke atas katanya.
kata orang situ. Gak lama di situ dia langsung pergi tuh bang. Saya tungguin kan, saya kira kan pasti balik lagi waktu itu. Nah pas saya mau nyamperin teman saya itu tiba-tiba mobil polisi lewat tuh bang, mobil polisi losbak tuh. Sekitar jam 2:30 waktu itu. Tuh kan saya deketin tuh, saya sambil palang tuh. Itu aneh bang, gak ada supirnya. Oh, nggak ada supir. Gak ada, itu mobil doang ngelos ke bawah. Di situ tuh saya udah panik tuh bang. Kok ada ya mobil polisi gak ada supirnya? Gitu. Saya balik badan tuh mau lari lemes bang, merinding gitu. Temen saya ngomong tuh si Icas, tuh ada polisi kenapa nggak berhenti katanya? Enggak, mungkin nggak kelihatan saya gitu. Gitu ya. Nah pas kita ngobrol, si Icas nih ngomong, mana ya orang yang tadi tuh yang nyamperin kita tuh tadi? Saya juga bingung. Ya udahlah, saya samperin ke atas aja saya gitu. Saya samperin ke atas tuh jarak 30 meteran tuh. Saya jalan tuh bang sendiri. Pesan saya tuh ke teman saya tuh si Icas, tolong jagain di sini jangan kemana-mana. Nah kasihan perempuan. Saya ngomong ke si Putri, yaudah kamu sama si Nur aja. Pas saya mutusin ke atas tuh bang sendiri, saya ketemu tuh bang sama warga yang tadi ketemu saya di bawah tuh. Gak taunya rantai motor dia tuh putus tuh bang. Nah gak lama muncul tuh bapak-bapak itu, bapak-bapak juga warga situ. Naik, Jang mau kemana katanya. Saya mau nyari bengkel pak, mau niat pulang ke daerah Jampang Tengah, saya gituin. Motornya di mana? Di bawah. Di bilik, saya gituin. Bilik, kata si bapak-bapak itu tuh, gak ada bilik Jang di situ katanya. Hah? Terus itu yang di bawah ada 2 orang siapa pak? Saya gituin. Nah si yang Akang ini ngomong ke saya, aneh pak katanya. Saya baru kali ini nolong orang di tengah hutan, motor saya mati juga, rantai putus. Saya bengong tuh di situ. Di situ nggak ada tuh kata bapak-bapaknya. Di situ nggak ada Jang bilik, itu jurang katanya. Situ tuh saya langsung merinding lagi tuh bang. Wah udah pecah lah suasana itu. Saya turun, mau lari juga lemes kan, tahu aslinya begitu. Jadi pas dari atas tuh bang, saya turun tuh buru-buru. Di situ tuh kayak lihat teman saya tuh duduk di atas pohon aja gitu, nggak ada tuh bilik, hilang. Aneh situ. Nah saya tuh ngomong ke teman saya, udah buru-buru ke atas. Situ si Putri sama si Nur digoncengin tuh sama si Ucas ini tuh. Saya dorong motor tuh sendirian, udah mana lemas, merinding juga sendirian. Saya naik tuh sendirian tuh bang. Akhirnya kita ketemu bapak-bapak itu tuh di atas. Pas kita udah di atas tuh bang, bapak-bapak tuh tiba-tiba ngomong, ya udah kata si bapak-bapak, kamu udah di sini aja dulu, nanti sekitar jam 7-an baru ke atas katanya. Udah tuh saya telepon tuh bang, mamang saya di Sukabumi tinggalnya. Saya telepon tuh, saya ceritain tuh, Assalamualaikum mang, jadi saya kan pulang kampung nih, saya bilang, ini saya dari tadi nggak ketemu jalan keluar, saya gitu, motor saya mati, coba share lokasi katanya. Dia share lokasi, kamu di mana katanya, daerah Cianjur ketemu mamang, saya gitu. Wah ini mah daerah mana nih katanya. Terus tiba-tiba mamang saya tuh ngomong, kamu diputer-puterin tuh bukan dunianya katanya. Loh saya bingung kan, kaget lagi. Lah, kok aneh saya bilang. Ya udah kamu di situ aja diem, tungguin habis subuh lah katanya gitu. Nah terus saya matiin tuh telepon. Nah si Icas ngomong lagi ke saya tuh. Gimana di kata mamang? Enggak kok katanya kita suruh nunggu. Nah maksud saya tuh biar nggak suasana tuh makin ini bang, makin parah. Gak lama dari situ si bapak-bapaknya sama si Akang ini kan gak jauh tinggal dari situ ya. Dia pulang tuh bang, kita berempat lagi di atas. Karena memang ada rumah warga di situ. Sekitar jam 3:30 subuh, saya kira kan subuh kalau itu suka ada orang-orang lewat ya, kayak mau kebun. Itu saya ketemu tuh sosok bapak-bapak. Tapi anehnya itu manggul pohon karet 2, sekitar 9 meteran lah tuh bang. Turun dari atas tuh. Saya bengong kan. Nah, si Icas ini ngomong ke saya, coba tanya, siapa tuh tahu katanya. Saya samperin tuh, penasaran kan. Mungkin orang asli situ. Saya mutusin turun lagi tuh, ngikutin. Itu hilang bang. Itu saya serapnya. Kayak beku tuh di bawah tuh. Merinding saya tuh. Mau lari nggak bisa. Udah lemes kaki. Selang 5 menit tuh saya naik lagi sendiri. Naik ke atas tuh,
Si Icas ngomong, gimana deh kata. Itu bukan bapak saya bilang. Kok bisa katanya? Itu pas tadi di turunan itu tuh. Itu langsung hilang saya bilang. Aneh. Di situ Putri bang nangis. Udah aku mau pulang katanya. Aku nggak tahu, nggak ngerti lagi mau gimana katanya. Si Nur juga udah bingung kan buat nenanginnya juga. Udah situ sekitar jam 6 tuh bang, udah pagi waktu itu. Jam 6, jam 7 baru buka bengkel. Nah, si Putri ini, si Nur kan gonceng bertiga tuh ke atas duluan, ke bengkel itu. Saya bilang, Kang, ini ban saya tadi ada suara meledak gitu dari depan. Coba tolong dicek, saya gitu. Enggak ini kempes doang Terus tadi apa ya? Saya gituin. Emang tadi kenapa katanya? Ya saya dari jam 1, saya bilang. Saya tuh di bawah, nggak keluar-keluar, saya bilang. Motor saya mati. Mau nanya ini itu nggak ada, saya bilang. Wah, si Akang katanya. Emang Akang asli mana? Asli sini ya, si Jampang, saya gituin. Aneh Kang katanya. Saya sempet tanya tuh ke si Icas tuh waktu itu, karena udah capek ya diputer-puterin waktu itu. Terus sebenarnya ada niat apa sih kampung gua selain mau jalan-jalan saya gitu? Enggak, gua nggak ada apa-apa. Enggak, soalnya dari awal udah aneh saya gitu. Dari ketemu saudaranya si Putri ini, saya gitu. Jujur aja, daripada takut ada yang nggak diinginkan saya gitu kan. Maksud tuh apa katanya? Nah si Nur sama si Putri ini udah stres lah gitu. Udah nggak usah berantem katanya. Saya juga bingung tuh ngomong sama si Putri. Kalau kayak gini terus, bisa nanti yang nggak diinginkan tuh bakal terjadi saya gitu. Tuh di situ kita dipisahin kan sama orang situ. Jadi setelah dipisahin itu bang, posisi kan kita lanjut jalan lagi tuh. Karena kan di sana rumah, terus ketemu hutan bang kalau di sana modelannya. Kita sampai nggak sholat id waktu itu. Karena kan susah juga nggak ketemu masjid waktu itu. Akhirnya jam 9, jam 10 sampai kita ke kampung. Kita lebaran kan. Karena kan capek juga tuh jalan waktu itu. Lebaran, salam-salaman. Itu kita habis zuhur tuh istirahat tuh. Istirahat jam 1 siang tuh. Pas saya bangun, udah bersih-bersih, nenek saya tuh tiba-tiba nyamperin bang. Raut mukanya tuh marah gitu loh. Nenek saya ngomong, Di, kamu kok kesini bawa perempuan katanya. Wah, saya merasa bohong juga kan. Iya, saya bilang. Kok orang rumah tahu nggak? Nggak tahu, saya bilang. Nah, di situ ternyata bang, dari paman saya, bapak saya itu udah lapor ke nenek saya kalau saya terjadi di jalan seperti itu. Oh pantes katanya, kata nenek saya tuh. Kamu digangguin di jalan tuh begitu katanya. Kamu bawa perempuan katanya. Saya di situ bengong kan. Masa iya sih bawa perempuan harus kayak gitu, saya gitu. Enggak nih, kayaknya ada yang ganjel nih. Coba tanya temen kamu katanya. Tujuannya apa kesini katanya. Nah, setelah itu saya istirahat, sholat maghrib. Pas setelah sholat maghrib, si Putri ini tiba-tiba nangis bang. Kita tuh semua tuh di dalam tuh bingung kan, Put kenapa? Enggak kamu di sini aja katanya. Iya aku di sini, saya gituin. Nah si Nur tuh langsung nenangin kan. Tiba-tiba pas lagi fokus ke si Putri tuh ada yang ngetok tuh bang di ujung dapur. Pas diketok tuh bang, saya cari dulu kan, gak taunya di ujung jendela tuh udah ada sosok merah gitu, rambutnya panjang. Gak taunya mungkin si Putri ini yang nangis, ini yang bikin nangis Putri. Ngeliat sosok itu. Nah di situ tuh saya pas ngeliat itu merinding tuh banget, merinding banget tuh. Saya ngeliat ke si Putri, Put kenapa? Itu tuh ada lagi katanya, satu lagi katanya bang. Jadi jendela 1 ke jendela 2 kan deket ya. Itu sosok pocong bang, gede tuh. Nah saya ngajak si Icas ini nih, saya bilang tuh ke si Nur, Nur kamu di sini ya, di sini ada nenek saya juga. Nenek saya udah tutupan, udah ketakutan, udah berucap istighfar, astagfirullah ini ada apa katanya. Saya ke dapur tuh bang, karena dapur tuh posisi jarak 10 meter. Saya keluar tuh, tuh masih ada di situ bang, sosoknya. Si Icas tuh langsung takut tuh masuk ke dalam dia. Saya tutup lagi. Wah, akhirnya yaudah kamu di sini ya. Udah baca-baca aja saya bilang. Sambil nangis kan, aku takut mau pulang gitu mulu tuh ngomongnya tuh. Jadi saya nunggu lama tuh bang, nenangin si Putri juga kan.
saya mutusin sendiri tuh ke belakang. Alhamdulillah udah nggak ada. Nah di situ si Icas kan duduk juga tuh bareng si Putri sama si Nur, cerita kan mau pulang, udah takut kali dia. Saya ngomong tuh ke si Icas, Cas naik yuk ke atas warung ngopi, ada perlu saya bilang. Terus ini gimana katanya, anak dua ini katanya, udah nggak apa-apa orang udah nggak ada saya gitu. Naiklah tuh keluar saya ke depan, pas di depan saya ngomong lagi tuh, tapi nanya santai gitu bang, biar nggak emosi gitu. Terus sebenarnya ke situ ada apa sih selain tujuan refreshing sih gitu, jujur aja sih gitu. Kok gitu lu nanyanya katanya, sensi banget katanya. Enggak, soalnya semua tuh keluarga gue juga ngomong begitu, saya gituin. Ini kok aneh tiba-tiba kejadian tuh nggak masuk di akal saya gituin. Saya juga disuruh nanya, gituin. Enggak kok, masih kekeh tuh bang di situ, kekeh. Nggak ada di, nggak ada katanya. Nah, pas setelah itu, uak saya tuh manggil, masih satu saudara sama kakek saya. Di, kak dia katanya, sini katanya. Kenapa, Wak? Tadi Wak habis maghrib katanya, habis dari musola. Kamu kesini berapa orang katanya? Kapan sampai katanya? Tadi jam 9 pagi saya gitu. Berapa orang? 4 orang. Sama siapa? Sama pacar, sama saudaranya, sama teman saya laki-laki saya gitu. Enggak, Wak mau ngomong katanya. Itu di luar ada siapa katanya, berdua kok nggak diajak masuk katanya. Dari tadi tuh Wak nungguin. Di situ tuh saya merinding tuh bang. Wah berarti yang saya lihat, Wak saya juga ngeliat. Terus katanya, yaudah kamu balik lagi katanya. Masuk udah malam katanya. Soalnya tuh dari tadi tuh kata si Wak saya tuh, dua sosok ini tuh ngelilingin rumah tuh bang ternyata. Muter-muter di rumah saya tuh. Aneh tuh bang. Tapi bang, yang Uwa lihat ini gimana sosoknya? Cowok sama perempuan gitu bang. Jadi kayak orang nggak dikasih masuk katanya dia tuh. Kok aneh nih si Ardi kok temennya di luar aja nggak dikasih masuk katanya. Nah nggak taunya tuh dia pengen ngomong ke saya tapi nggak enak. Tuh. Kan posisi kan juga udah maghrib waktu itu. Jadi tuh si cowok sama si ceweknya ini muter-muter aja gitu. Kayak mau masuk tuh bingung katanya. Tapi si Uwa saya tuh cuma ngeliatin. Tapi wujudnya tuh nggak jelas katanya. Saya bingung kan di situ. Kata si Uwa saya, ya udahlah kamu masuk aja karena udah malam juga. Gak baik di luar katanya. Pas saya udah masuk tuh sama si Icas tuh suasana udah mendingan lah. Tapi pas itu nenek saya udah tidur waktu itu. Saya ngomong tuh ke anak-anak tuh, ayo yang mau ikut besok saya ada niat buat nyekar uyut saya tuh yang udah nggak ada saya gitu. Si Putri di situ cuma ngangguk aja tuh bang. Si Nur, ya udah kata dia. Si Icas, lu gimana bang? Ya udah gue ikut katanya. Udah tuh kita istirahat. Jam 7 pagi kita udah siap. Akhirnya kita pamit tuh sama nenek saya. Saya mau nyekar dulu ke bawah gitu. Ya udah sok tapi jangan pulang habis asar katanya. Gitu doang tuh saya langsung diem kan. Iya nggak nyampe asar gitu. Turunlah tuh kita bareng-bareng. Silaturahmi ke saudara yang di bawah. Situ ada posisi satu sumur bang. Di deket makam itu. Nah, saya tuh jalan tuh, yaudah yuk ke sawah dulu katanya. Sawah itu posisi udah asar waktu itu bang, udah jam 4-an. Itu dari pagi sampai asar? Iya karena kan saudara saya banyak di bawah tuh, salam-salaman dulu, kita makan-makan dulu, sambil ngenalin juga kan. Pas di jam 4 sore asar tuh, si Icas nih tiba-tiba, di ke depan yuk, karena kan depan itu kan sawah sama hutan waktu itu posisi kampung saya tuh. Ya udah tapi jangan lama ya saya gitu. Saya ke depan tuh kebetulan nggak jauh dari makam posisinya. Si buyut saya tuh bilang pas mau kemana aja katanya. Mau ke sawah nih teman mau ngeliat katanya. Kalau bisa sebelum maghrib udah pulang. Tuh. Nah saya di situ bengong tuh. Kok yang diomongin sama buyut saya sama kayak nenek saya tuh. Ya udahlah saya nggak mau tanggepin kan takutnya ini. Udah jalan ke sawah, dapet di tengah sawah tuh waktu itu. Langsung tuh ada suara tuh gigi kan tuh. Katanya. Si Putri itu langsung beku gitu, diem aja. Nah, si Icas ini nyari tuh suaranya di mana. Udah tuh di situ dia lari duluan tuh bang, di situ.
Si Nur udah bengong aja. Udah saya bilang mau lari lemas, posisinya udah merinding kan, udah mau maghrib waktu itu. Udah saya tuntun tuh. Di situ saya ketemu uak saya tuh, uak dari buyut waktu itu. Kenapa Jang lari-lari katanya? Itu Wak di atas tadi ketemu tilanak saya gitu. Si Putri udah bengong aja di situ nggak ngomong apa-apa tuh. Si Icas ngomongnya sompral lagi di situ bang. Wah aneh kampung lu katanya. Wah saya di situ udah emosi kan. Tolong jaga mulutnya saya bilang jangan ngomong kayak gitu. Tolong hargain di sini saya gitu. Di situ wah saya juga sempet ekspresinya tuh kesel kan. Si Buyut keluar tuh bang dari dapur tiba-tiba. Kan Buyut udah bilang katanya jangan pulang maghrib. Burit-burit lah sore-sore karena di sini tuh pergantiannya asar katanya. Gitu kalau di sana bang. Nah udah situ kita dikasih minum tuh ngobrol. Emang tadi ketemunya di mana katanya? Tuh di pohon karet depan makam saya gitu. Emang kamu lagi di mana? Di tengah sawah situ di depan makam. Iya di situ kan sering katanya. Situ si Icas tuh diem tuh bang situ. Putri udah diem, udah nangis. Udah tuh mau nggak mau kita dianterin tuh jalan kaki karena posisi udah gelap tuh udah maghrib. Kita pulang. Nenek saya kayak wajah panik tuh di situ. Di kamu kenapa katanya? Dijelasin tuh sama bapak saya si Adik ketemu kuntilanak katanya depan makam katanya. Kan udah dibilangin tadi jangan sore-sore ke sana katanya. Saya nggak tahu, saya bilang kan saya niatnya buat nyekat. Di situ udah bersih-bersih kan semuanya udah sholat maghrib. Nenek saya nyamperin lagi tuh bang di situ. Coba deh kamu tanya temenmu itu yang laki-laki apa sih tujuannya ke sini katanya. Ini udah parah katanya. Takutnya tuh yang nggak diinginkan terjadi katanya. Situ diem tuh ya udahlah. Nanti saya tanya saya gituin. Kita istirahat. Nah di situ saya ngomong paginya sekitar jam 8 jam 9 tuh sama teman saya. Saya mau silaturahmi tempat saudara di atas ya gitu. Kemana lagi katanya? Tempat saudara katanya. Kita sambil cari makan-makan lah. Jangan di sini mulu saya gituin. Yaudah yuk katanya. Yang dikiranya si Putri sama si Icas lebih ngilangin pikiran lah katanya gitu. Nah di situ kita jalan tuh bang jam 9 pamit lagi. Hal yang sama tuh diomongin lagi tuh bang. Kalau bisa katanya Bel. Kalau emang lewat dari asar biar kamu nginep aja katanya. Oke. Situ udah 3 kali kan bang. Udah jam 9 kita jalan. Sana jam 11 siang karena memang gak jauh. Ketemulah sama saudara saya. Bisa dibilang uak lah. Di kamu kesini sama siapa? Orang tua mana? Bapak sama ibu katanya. Gantar bapak sama ibu mentar habis lebaran. Tahu udah berapa hari kan saya gituin. Oh terus kamu kesini sama siapa? Ini kenalin saya bilang. Ini teman saya, si Putri, si Nur sama si Icas. Tadi, nah tiba-tiba wah saya ngomong begitu. Kata si Mamang yang di Sukabumi, kamu disasarin ya katanya. Jadi udah pada tahu ya? Udah pada tahu, jadi di sana tuh cepet beritanya. Nah katanya, iya saya bilang wah bingung saya tuh dari jam 1 tuh waktu itu nggak keluar-keluar, ketemu yang aneh-aneh lah saya bilang. Nih kata si Mamang juga tuh, si Mamang ada tuh. Untungnya tuh kamu katanya masih dikasih selamat lah. Saya diem aja di situ. Dan kamu juga bohong kan sama orang tua kamu katanya. Ngomongnya cuma 2 orang katanya. Terus saya diem karena kan saya salah tuh bang. Ini awal mulanya katanya. Kamu bohong. Terus ditambah tuh ada tujuan lain ke sini katanya. Udah di situ saya bingung kan. Tuh saya ngeliatin si Icas kan. Hal yang sama lagi diomongin tuh sama keluarga saya. Si Icas diem aja di situ. Udah kita ngobrol. Dapet jam 3 sore waktu itu. Kita mutusin makan lah di pinggir jalan. Ketemu teman saya tuh rumahnya di pinggir jalan tuh bang depan pasar waktu itu. Kita main. Tuh sampailah di jam 11 malam waktu itu. Memang lama di situ ngobrol. Silaturahmi juga kan lebaran. Pas saya mau pulang, itu tiba-tiba ditutup bang pintu. Sama siapa? Sama saudara saya.
tutup tutupin ordeng. Lah kok ditutup, saya bilang. Ada apa di, kata si Icas. Nggak tahu. Nah nggak lama dari situ kan hening tuh bang. Itu dengar suara dengkuran kuda sama kereta kencana gitu bang. Turun dari bukit gitu suaranya tuh jelas itu mah bang, kayak kenting. Tapi lumayan 5 menit lah bang, lama. Terus itu bengong kan semuanya. Situ teman saya ngomong, kamu jangan keluar dulu katanya. Oke. Nanti diceritain katanya. Udah hilang tuh suara bang. Dibuka lagi kan ordengnya, tapi pintu tetap ditutup. Situ cerita, ya kamu lihat kan yang di seberang katanya. Tuh pesugihannya katanya. Wah di situ si Icas sompral lagi bang ngomong. Ngomong apa dia? Aneh kamu, kampung lu kampung pesugihan katanya, nggak bener katanya. Wah di situ saya ngomong tuh ke dia, jangan kurang ajar mulutnya, saya gituin. Ya habis dari kemarin katanya digangguin lu. Yang digangguin tuh bukan faktor dari ini, saya bilang. Faktor tujuan kalian tuh kesini apa, saya gituin. Udah tuh di situ dipisahin tuh bang. Udah kamu kalau itu mending nginep dulu katanya. Soalnya di sana tuh kan jalanan tuh udah gelap. Dibilang penerangan tuh nggak ada karena masuk ke hutan. Di situ si Icas tetap kekeh pulang ke rumah nenek saya tuh. Udah tuh kita mutusin saran jam 12 malam tuh pulang. Nah kita sambil perjalanan tuh sekitar 30 menit kita lewat makam tuh. Makam bisa dibilang keramat lah bang. Itu di situ tuh ada lengkungan pohon bambu. Itu tiba-tiba nutup tuh bang ke jalan. Rindang ke tengah jalan tuh waktu itu. Nah, saya bingung kan. Di situ tuh si putri itu apa lagi katanya, apa lagi katanya. Udah baca doa, kata saya baca doa. Itu tuh bang sosok yang sama lagi. Kuntilanak merah tuh bang. Tapi dia nggak ada suara, cuma nongol doang itu di pohon bambu itu. Itu saya langsung ngebut. Udah saya bilang Jajar udah ngebut jalan terus. Akhirnya sampai tuh di nenek saya. Nenek saya kaget di situ. Kamu kenapa ya pulang katanya? Kan udah dibilangin kalau lewat dari asar mending gak usah pulang katanya. Iya nih si Icas ngajakin pulang saya gitu. Kenapa lagi katanya? Enggak tuh tadi saya bilang ngeliat kuntilanak merah segitu. Situ si putri udah nangis tuh, udah minta pulang. Mau pulang katanya. Ntar dulu saya bilang, masih capek juga kalau pulang. Si Icas diem aja di situ bang, nggak ngomong apa-apa. Nah jadi di situ kita istirahat tuh, posisi si Nur sama nenek saya tuh bareng tuh, sama putri. Saya ke arah dapur tidur sama si Icas. Di tengah malam lah sekitar jam 2-an tiba-tiba ada yang teriak tuh bang, gak tahu si Icas. Kenapa dia bang? Ngomong katanya, gue jujur aja nih sebenarnya takut katanya begitu. Takut kenapa? Ya gue suka sama saudaranya pacar lu katanya. Gue mau kayak gitu-gitulah katanya. Dia sempat juga ngomong kayak gini, kalau di dapur gimana katanya. Maksudnya? Sempat waktu itu ngomong juga, tuh kalau itu gue di dapur bisa nggak katanya kayak gitu-gitu. Nah di situ saya goblok lu ya, banget saya bilang, masih sempet yang ngomong kayak gitu. Jadi dia pengen kayak gitu-gitu sama saudaranya. Jadi saya tuh disuruh bantuin. Oh jadi dia ada rencana buat mesum? Iya mesum, bisa dibilang gitu bang. Nah di situ kan akhirnya dia mutusin ke dapur tuh bang. Nah di dapur sama juga dia, dari bilik belakang tuh digedor-gedor tuh. Lari dia bang dari dapur tuh, lompat. Di itu siapa lagi katanya. Lu ngomongnya sompral saya gitu, punya tujuan gak baik saya gitu. Jadi itu setelah saya debat tuh dia langsung ke dapur pergi. Tujuan dia mungkin ngambil air, mau ngambil air. Itu dia lompat lagi ke dalam. Ada yang ngetuk di belakang. Itu saya udah marah juga kan, udah malas ngomong saya sama dia tuh waktu itu. Dah, saya bilang udah tidur lagi dah, saya bilang. Nah pas mau tidur si Putri sama si Nur kebangun bang, tengah malam tuh. Besok gimana kalau kita pulang aja katanya. Nah si Nur ini gak mau, dia masih mau jalan-jalan. Jadi tuh kurang lah jalan-jalannya.
karena dari kemarin gangguan mulu Pak, kata dia gitu. Ya udah saya tahu nih di sini wisatanya cuma curug saya gitu, air terjun ada di posisi di ujung perbatasan saya gitu, besok kita kesana aja. Nah udah tuh kita lanjutin istirahat, pagi kita bangun Bang, sama juga jam 8 jam 9 pagi waktu itu, biar nggak kesorean kan waktu itu. Udah kita ke curug aja, curugnya ada 2 nih saya gitu, yang dekat tapi kan kurang enak lah pemandangannya saya gitu. Ada curug 1 tapi bagus gitu. Yaudah yang ujung aja kata si Cas. Yaudah akhirnya kita mutusin. Nah di situ sama juga nenek saya ngomong lagi, mau ngapain ke curug, udah tau kemarin kayak begitu katanya. Ntar ada Papua lagi katanya. Kita pamit, yaudah jangan malam-malam ya katanya. Ya yang akhirnya kita jalan tuh Bang, jalan santai. Saya kira kan 3 jam 4 jam kan sampai ya sana. Anehnya itu kita nyampe sana sore Bang. Jadi kita tuh kelewatan jalannya tuh Bang, masuk ke hutan belantara lagi. Pas kita kelewatan, kita putar balik kan, karena takutnya lebih sasar lebih dalam waktu itu. Nah pas saya putar balik tuh, alhamdulillah tuh Bang, saya naik tuh Bang, motor tuh naik. Nah yang teman saya tuh pas mau di tengah-tengah tuh motornya tuh Bang, ngangkat, jatuh ke seret tuh Bang. Jadi si Nur itu nyangkut di sampah bambu, ranting bambu. Pas saya itu langsung turun kan, cuma teriak tolong katanya. Jadi motor tuh si Icas ini udah ketiban motor dia waktu itu. Si Nur ini udah nyangkut kakinya, kepalanya di bawah waktu itu. Saya lari tuh, jadi si Nur ini kakinya tuh udah berdarah waktu itu, sangkut waktu itu. Nah si Ucas ini ya berdarah-darah gitu lah Bang. Iya. Kita mutusin nepi tuh, posisi udah jam 6 maghrib kan, tetep keke si Icas ini mau masuk ke curug. Di situ udah si Nur udah ya diobatin seadanya lah kayak gitu. Teman saya juga, terus saya bilang gini, terus ini maunya gimana gitu. Tetap kan si Icas tetap mau ke curug tuh, masuk dulu tuh kita sebentar, minum-minum, ngobrol-ngobrol, keluar lagi, dapat 20-30 meter, ketemu bengkel. Karena kan posisi motor udah nggak bisa jalanin waktu itu, udah rusak, kabel koplingnya putus waktu itu. Berarti didorong atau digimanain deh Bang? Didorong gitu. Udah kita dapat tuh ketemu bengkel waktu itu. Si mamang-mamang ini dari mana katanya? Dari Curug Kang, saya bilang. Emang tinggal di mana? Di Jampang Tengah, saya bilang. Jauh banget ke sini kan ada di sana katanya, di tempat saudara, saya bilang. Daerah Jampang juga. Enggak, temen mau minta di sini katanya. Kok berani ya kamu katanya main ke sini sampai maghrib gini kan? Gak tahu Kang, dari tadi juga bingung saya. Yang seharusnya nyampe dari sore malah asar nyampenya situ. Udah tuh dibenerin, ini kenapa? Itu Bang, si Icas nih ngomong tuh ke tukang bengkel. Tadi tuh pas tanjakan tuh di tengah-tengah, motor tuh kayak ditarik tuh dari belakang tuh. Tarik dari belakang, jadi tuh motor ngangkat, langsung jatuh, plak gitu. Si cewek ini, terus kenapa? Itu kakinya kena ranting bambu. Saya, ada nggak kira-kira di sini kayak warung gitu buat beli obat gitu? Nggak ada katanya. So dibener-benerin, dapatlah sekitar jam 8-an malam. Sekitar jam 8 malam tuh motor udah mau selesai tuh Bang. Kita mutusin buat pulang tuh. Kita jalan bareng lagi. Tiba-tiba tuh jalanan tuh bukan ke jalan rumah lagi Bang. Maksudnya gimana nih? Kita jalan tuh bukan di jalur yang mau pulang, disasarin lagi. Nah kata teman saya si Icas sama si Nur, kok gak nyampe-nyampe katanya. Ya nggak tahu, saya bilang. Aneh lagi nih saya gituin. Pas dilihat jam tuh sekitar jam 11 malam waktu itu. Itu tiba-tiba tuh selamat datang di pelabuhan waktu itu. Saya bingung tuh di situ ngeliat. Lah kata si Ica, kok tiba-tiba kesini katanya. Saya nggak tahu, saya bilang. Ini gimana ceritanya kalau begini? Saya gituin. Akhirnya saya mutusin buat menepi itu waktu itu, nyari warung. Waktu itu di situ hujan rintik waktu itu Bang.
1:30 malam saya telepon orang tua saya. Pak, saya bilang, kenapa lagi katanya. Saya disasarin lagi, saya bilang. Di mana? Di Pelabuhan Ratu, saya gitu. Kok bisa ke sana-sana? Emang dari mana? Katanya. Dari Curug. Ngapain kamu ke Curug bawa-bawa orang, anak orang katanya. Begitu tiba-tiba ngomongnya. Ini nih kamu awal mulanya katanya. Iya nih, tolongin saya bilang. Ya udah, kamu lagi di mana katanya? Lagi di warung katanya. Udah tuh ngobrol, si Icas nanya lagi. Pas sudah saya matiin tuh teleponnya. Di mana Di? Kita suruh nunggu aja katanya. Nanti di WhatsApp gitu. Udah tenang, udah nggak inilah negatif ngomong. Langsung tuh dapat WhatsApp tuh. Di, udah jalannya puter balik katanya. Jangan lurus terus katanya. Saya putar balik. Alhamdulillah ketemu jalurnya langsung. Ketemu jalur yang awal tadi kita jalan tuh, arah pulang. Di situ mikirnya dikira saya masa iya sih ke Pelabuhan Ratu. Yang nggak taunya sih Gapura biasa gitu Bang. Saya putar balik, karena kan di sana hutan-hutan belantara ya kebanyakan. Jarang rumah penduduk. Jalan terus, jalan santai, gandeng. Itu nggak lama tuh ketemu tuh Bang, sosoknya gede, sama juga di pohon karet juga itu, gede, rambutnya panjang, kukunya panjang. Itu tuh di situ tuh si Putri tuh udah nih buruan katanya. Saya tuh mau ngegas tuh, itu kayak berasa tuh motor pelan banget tuh Bang. Udah merinding semua itu, udah jalan terus. Di situ ketemu lagi tuh Bang, makam keramat yang waktu saya lewatin juga sama. Di situ ada sosok anak kecil rambutnya gondrong di gapura pemakaman gitu. Saya cuma bilang, Put, lihat gak? Iya lihat. Tapi cuma senyum. Saya pikir ya, udahlah gitu. Itu terus jalan lagi kita sampai rumah tuh kisaran jam 2 malam waktu itu. Nenek saya udah gelisah, nggak taunya nenek saya tuh udah minta cariin mamang saya tuh, karena nggak pulang-pulang dari Curug waktu itu. Sampai kampung, saya tenangin kan si Putri juga kan. Dari mana Jang? Kok baru pulang jam sini? Si Icas nyeletuk tuh ke nenek saya. Nenek katanya. Dari tadi sampai saya ditunjukin memang lukanya dia. Kecelakaan di ini. Kok bisa katanya? Nggak tahu saya bilang, tiba-tiba dia udah nyangkut aja di pohon gitu, saya gitu. Ini langsung dicelutuk itu nama nenek saya. Kamu tuh tujuan kesini udah jelek katanya. Udah gitu kamu ngomongnya juga sompral lagi katanya. Situ teman saya minta maaf tuh sama nenek saya. Akhirnya sama nenek saya diobatin tuh Bang, karena kan yang parah kan si Nur ya. Terus kakinya dilurusin, celananya digunting tuh Bang. Jadi kata dia tuh suruh dibuang tuh celananya tuh, gak boleh dipakai lagi. Digunting, terus dibuang kan, udah ganti pakaian. Emang parah sih lukanya Bang, dari betis tuh ke bawah. Diobatnya sama nenek saya tuh pakai daun waktu itu, tahu kayaknya sih daun remuk daging lah. Situ nangis dia. Tadinya dia mau nelpon orang tuanya si Putri. Saya pikir kan kalau telepon orang tua si Putri kan saya juga pasti diomelin Bang waktu itu. Iya. Akhirnya nggak jadi telepon orang tuanya, diobatin. Udah saya bilang tunggu mendingan dulu, saya baru pulang. Kata si Putri, besok pulang aja nggak apa-apa katanya. Nanti dia tanggung jawab katanya. Si Icas juga ngomong ya udah pulang aja, karena nggak mau lama-lama kayak gitu lagi kan. Iya. Istirahat. Besokannya kita mutusin buat pulang Bang. Bangun tuh subuh waktu itu. Subuh bareng waktu itu di kampung saya tuh. Jam 7 pagi kita udah prepare. Udah mandi, udah siap segalanya, mau motor pokoknya udah siap. Kita pamit ke nenek saya. Hati-hati di jalan katanya. Kabarin. Nah, pas udah itu kita jalan nih Bang jam 8 jam 9 pagi tuh biar sampai sana kan nggak malam waktu itu. Kita jalan pagi, ketemulah nih
daerah yang disasarin waktu itu bang, yang ketemu sosok itu. Gak taunya di situ tuh ada mobil memang dipajang di sana, habis kecelakaan waktu itu. Di situ kok si Icas tiba-tiba ngomong, nah ini kan yang kemarin ini katanya. Iya, saya bilang ini kan yang ketemu bilik ini, saya bilang aslinya ini, saya nggak nyangka katanya. Itu saya jalan, dapatlah di hutan belantara lagi waktu itu. Menepi saya tuh, menepi ke warung. Ada beberapa lagi, sekitaran sore lah waktu itu. Jang, mau kemana katanya? Mau ke Jakarta pak, pulang. Dari mana? Dari Jampang Tengah segitu. Itu katanya, ada yang ngikutin di belakang katanya. Jadi itu kalau kata si Putri nih bang, sosok yang kemarin itu, dia tuh kepengen ngikut. Yang mana nih? Yang sosok perempuan terbang itu. Oh, yang merah itu. Itu mau ngikut katanya. Ah yang bener pak, saya gitu. Iya mau ngikut di belakang katanya. Itu situ mulai runyam lagi suasana. Udahlah saya bilang kita buru-buru tuh. Kita jalan lagi orang. Alhamdulillah tuh gak kenapa-napa bang. Sampai pulang. Akhirnya saya nyampe di rumah pacar saya dulu kan. Saya anterin tuh. Kisaran maghrib waktu itu. Maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Oh udah pulang katanya. Jadi tuh si Putri ini gak ngabarin selama dia berangkat sampai pulang tuh gak ngabarin gitu. Waalaikumsalam katanya. Udah pulang, kok gak ngabarin katanya. Iya gak ngabarin katanya. Tapi itu si Putri diem aja tuh bang. Kayak dingin gitu loh. Ibu udah dari Sukabumi udah, saya bilang nggak kenapa-napa. Saya pulang, nah dari situ alhamdulillah udah aman, normal, nggak kejadian apa-apa. Ya itu kejadian pelajaran banget bagi saya itu 2018 itu. Nah nih Bang Ardi, pas sampai rumah ini si Ica sempat cerita dia bang, sempat ngalamin kejadian apa gitu pas sampai rumah? Jadi sih sempat ketemu sama si Cas. Jadi tuh selama 2 minggu, karena kan sering ketemu ya. Tuh dia kalau dipanggil sama saya tuh kayak orang gak kenal gitu. Jadi kosong aja gitu. Walaupun depan muka gitu, Cas, gak ngeliat. Nah di situ ada dapet sebulan baru. Dia tuh ngomong ternyata memang selama saya itu selalu didatengin sama yang di sana. Selalu digangguin. Tuh makanya dia ngilang gitu aja. Sempat saya tanya juga, ayo mudik lagi. Enggak ah, gitu doang jawabannya. Nah nih bang, tapi pas di kampung halaman ini, nenek sama kakek ini sempat kena dampaknya gak bang? Mungkin ngalamin sesuatu, entah ngeliat sosok atau gimana gitu? Sempat yang sosok yang dilihat di dapur itu ngisengin nenek saya waktu itu. Kakek saya lagi ke masjid waktu itu maghrib. Memang kakek saya kan isya baru pulang ya kalau dari maghrib. Itu ketuk-ketuk hal yang sama, tapi langsung jendela depan pintu, dua-duanya nongol. Ngomongnya cuma, ini gara-gara kamu katanya. Gara-gara niat kamu yang nggak jelas katanya. Saya cuma diem aja karena memang saya salah waktu itu. Nah di situ Bang Ardi sempet gak nanya ke orang tua nih, apa yang udah abang alamin gitu? Maksudnya itu apa gitu? Sempet nanya ibu sama bapak saya tuh, kamu awal mulanya di mana disasarin katanya? Daerah Cianjur Kulon, saya bilang perbatasan sama Jampang waktu itu. Itu kamu tahu katanya. Jadi itu dia udah menghubungi mamang saya yang di Cianjur, Cianjur Kulon itu waktu itu. Kata mamang kamu di sana itu bukan daerah kamu lewatin, bukan. Jadi itu daerah kerajaan ular waktu itu. Jadi saya tuh dibikin muter-muter ya, dibikin membelit aja gitu kayak ular. Daerahnya daerahnya Lindung khususnya, kerajaan ular gitu. Situ saya diem aja bang. Untungnya itu kata orang tua saya, ya kamu nggak dibawa, itu aja. Nah terus nih bang, kan tadi Bang Ardi bilang di tahun itu gabung nih sama komunitas Ereking. Dan sekarang nih bang, masih bergabung atau udah enggak nih? Sekarang tahun 2026 nih.
Masih, tapi nggak terlalu aktif sih. Karena kan udah pada pensiun juga. Berarti masih komunikasi nih ya, masih Icas ini nih. Masih, tapi ya begitu kalau ketemu yang ledek, oh kampung lu serem banget katanya. Padahal ya dibalik itu ya kelakuan dia sendiri seperti itu. Ya sesekali ya secutukin ya karena sikap si itu, sompral, nggak ngehargai. Ya cuma diem. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman yang dalam sama Bang Ardi nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Hati-hati buat teman-teman yang dalam perjalanan pulang menuju kampung halaman. Dan semoga yang udah kumpul nih di kampung halaman bersama keluarga dalam momen Hari Raya Idul Fitri selalu dalam kebahagiaan dan kehangatan. Dan buat teman-teman nih yang rantau mungkin, yang belum sempat pulang kampung atau yang nggak pulang kampung di tahun ini, ya semoga sehat selalu, panjang umur, dan insya Allah semoga tahun depan atau besok bisa nih pulang ke kampung halamannya. Kita doakan kepada orang-orang tua kita yang udah nggak ada, semoga di sana mereka selalu dalam kebahagiaan, dilapangkan kuburnya, dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai anak hanya bisa mendoakan dan hanya bisa berbuat baik, dan insya Allah apa yang udah kita lakukan insya Allah menjadi pahala buat orang tua kita. Karena ya kita sebagai anak hanya bisa mendoakan gitu. Untuk menyesal segala kesalahan kita, kelalaian kita pada masa hidupnya ya sudah berlalu gitu. Jadi tugas kita hanya untuk meminta maaf dan mendoakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Sedih kalau dengar lebaran itu. Karena saya udah gak punya bapak gitu. Tinggal hanya ibu aja di rumah. Allahu Akbar. Sampai jumpa. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.